Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua oleh karena pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk rohani kami, boleh semakin berakar dan bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujiakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Minggu-minggu ini masih bertema tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kuasa kebangkitan Yesus. Kita lihat di dalam ayat Alkitab di dalam Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6. Dikatakan di firman Tuhan ya, saudara, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu, saudara ya. Di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, seberapa kita percaya kepada kuasa kebangkitan. Sebenarnya kebangkitannya itu yang sangat luar biasa ya bagi pengikut Kristus ya, karena kebangkitannya itu membawa kuasa, yaitu maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus sudah mengalahkan setiap kuasa maut ya saudara ya. Jadi dia sudah tidak ada di kubur itu kosong. Nah, kuasa inilah saudara yang harus kita miliki sebagai pengikut Tuhan Yesus. Seringkali kita menjadi anak Tuhan, seringkali kita menjadi orang Kristen tapi tidak mengalami apa-apa. Cuman ibadah, datang, pulang, udah. Yang penting rutinitas, yang penting melakukan apa? Orang Kristen harus ke gereja. Oh, kita istilahnya melakukan kebiasaan orang-orang lah. Kalau nggak ke gereja dibilang bukan orang Kristen gitu. Jadi cuma melakukan rutinitas biasa. Makanya nggak heran kalau orang Kristen udah berpuluh-puluh tahun mengiring Tuhan tapi hidupnya tuh begitu-begitu aja saudara ya. Tidak mengalami kebangkitan di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari saudara, kita sebagai anak Tuhan harus mengalami namanya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sendiri sudah mati di kayu salib dan kuasanya mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan iblis ya. Mungkin orang bersorak-sorak, Tuhan sudah mati, tapi dia lupa pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Itu yang menyatakan bahwa dia menang atas kuasa maut, saudara ya. Kalau maut aja udah Tuhan kalahkan, apalagi masalah kita, apalagi pergumulan kita, apalagi hal-hal yang duniawi, ya itu bagi Tuhan tuh kecil. Saudara, Tuhan pasti selesaikan. Jadi jangan takut, jangan bimbang, paling kau punya pergumulan, permasalahan, pasti Tuhan tolong. Asal saudara ya, ada asalnya. Sudahkah kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah kita hidup jauhi dosa dan kejahatan? Sehingga Tuhan akan menjadi pembelamu saudara. Seringkali kita mengecilkan Tuhan yang ada di dalam kita. Kita lihat masalah kita besar. Gunung yang ada di depan kita tuh gede, besar, susah, sulit ya saudara. Saya berbicara ini, firman Tuhan mengatakan seperti pedang bermata dua. Mungkin saya berbicara saat ini, saya juga lagi ngalamin saudara, namanya pergumulan hidup ya. Dimana kita benar aja disalahin, difitnah, dijolimi, disakitin, diapain. Tapi Tuhan mengajar saya untuk berdiam diri. Seringkali untuk kita mematikan daging kita tuh sulit ya saudara. Istilahnya kita pengen membela diri, kita gak salah kok, kita benar kok, gini-gini. Tapi seringkali dekat sama Tuhan kasih tahu engkau berdiam diri sehingga aku ada di pihak engkau. Mari saudara, kita buktikan bahwa Tuhan itu membawa kuasa, kematian dan kebangkitan itu membawa kuasa. Ya. Jadi kita fokusnya sama Tuhannya. Tuhan itu udah luar biasa. Tuhan tuh amat luar biasa, dia Allah yang maha kuasa. Sehingga maut aja udah dikalahkan. Jadi kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan kuasanya ini membuktikan bahwa Yesus tuh menang. Yesus menang dalam menghadapi maut. Ya saudara, dia sudah menang. Dan setan-setan semua kuasa-kuasa jahat dikalahkan. Ya. Jadi inilah penebusan Tuhan yang luar biasa. Mari kita mengalami kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan itu dalam hidup kita. Mari kita menjadi pemberita-pemberita seperti firman Tuhan katakan, jadi penjala manusia. Ya, dimanapun kita berada, jangan takut menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita jadi saksi Tuhan di mana kita pun berada ya saudara ya. Jadi artinya Tuhan itu selalu mau ada di hati orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi
kalau manusia berdosa tuh datang sama Tuhan pasti diampuni. Tapi syarat untuk menjadi pengikut Tuhan, syarat diberkati Tuhan adalah jauhi dosa dan kejahatan nih saudara. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita saudara. Gak usah takut siapapun yang lawan kita. Iblis lawan kita. Seringkali iblis menakut-nakutin, tuh kan lu masa lalu besar lu tuh. Tuhan tinggalin kau. Tuhan ini, Tuhan itu ya. Seringkali kita diintimidasi oleh iblis ya, untuk kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi pokoknya nggak tenang lah hidup kita ya. Pokoknya diintimidasi, kita harus tunduk pada kejahatan dan ikut serta dalam kejahatan. Tapi seringkali mari kita menjadi pemenang dan membuktikan kuasa itu bekerja dalam hidup kita ya saudara ya. Di dalam Roma juga ada di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan di sini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya apa? Dulu kita hidup di dalam dosa, bergelimang dosa. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan dan masalah kita pasti diselesaikan Tuhan karena kuasa kebangkitan itu ya saudara ya. Jadi mari tetap percaya bahwa iman kita terus teguh kepada Tuhan, jangan goyah. Katakan tuh firman Tuhan katalah, berdirilah teguh, jangan goyah. Meskipun badai kayaknya menghantam kita kanan kiri tengah belakang menghantam kita, firman Tuhan katakan berdirilah teguh. Selagi engkau berpegang pada firman Tuhan, saudara, tidak ada orang yang bisa menggoyahkan. Karena pembelamu adalah pembela kita adalah pembela Tuhan Yesus itu sendiri yang sudah mati mengalahkan maut. Mari saudara-saudara, kita sebagai pengikut Kristus alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mungkin masalah kita berbeda ya satu dengan yang lain, tapi hendaknya kita pikul kuk yang Tuhan taruh di pundak kita tuh enteng rasanya kalau kita sertakan Tuhan nih saudara. Demikian renungan pagi hari ini, mari kita hidup benar, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, karena semua ini adalah fana ya. Mari kita menuju kekekalan Tuhan Yesus itu sendiri, di mana Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah, itu surga kekekalan untuk kita. Mari saudara, kita alami kuasa kebangkitan Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah bermain-main dengan dosa ya saudara. Kalau kita hidup kebenaran, jadilah terang itu dimanapun kita ada, sehingga hidup kita bermanfaat dan menjadi berkat buat banyak orang. Demikian renungan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kita semua. Mari kita alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup pribadi kita, persekutuan kita dengan Tuhan, bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih lagi, sehingga kuasanya nyata dalam hidup kalian semua, kita semua. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami boleh mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh menang di dalam setiap masalah pergumulan kami. Karena pertolongan kami hanyalah datang daripada-Mu Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar anak-anak-Mu akan beraktivitas, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Sehingga apa yang menjadi kegiatannya hari ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga mereka boleh kembali ke rumah masing-masing. Dan Tuhan pimpin, berkati Tuhan anak-anak-Mu di Happy Sword ini, mereka boleh menjadi semakin kuat dan semakin berakar di dalam Kau. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.